Medina FM. Sesaat lagi Anda akan segera menyimak Kilas Berita. Insan Medina, inilah Kilas Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, disampaikan bersama saya Yan Afriza, dan segera kami hadirkan informasi selengkapnya. Informasi pertama dilansir dari inews.id. Tim SAR gabungan menemukan Eli Suhaili, 38 tahun, pengendara motor korban jembatan amruk di Kampung Lewi Haur, Desa Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Eli ditemukan tewas pada Selasa kemarin. Jasad korban ditemukan di Sungai Ciwulan berjarak sekitar 15 hingga 20 km dari lokasi kejadian awal. Petugas BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Pos SAR Tasikmalaya, TNI Polri dan relawan lantas mengevakuasi jasad korban dari lokasi penemuan di Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong. Di tubuh korban terdapat sejumlah luka yang diduga akibat terbentur saat terperosok jembatan ambruk dan bebatuan ketika terseret arus sungai yang deras. Analis kesiapsiagaan bencana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Aam Muharram, mengatakan kondisi jasad korban masih utuh, namun terdapat sejumlah luka di tubuh korban yang diduga akibat benturan saat terjatuh di jembatan ambruk dan bebatuan sungai. Seperti diberitakan sebelumnya, jembatan penghubung antara Desa Cibalong dengan Parung di Kampung Lewi Haur, Desa Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya tiba-tiba ambruk saat lokasi tersebut diguyur hujan deras pada Senin malam lalu. Akibat peristiwa itu, 3 pengendara sepeda motor yang melintas terperosok dan terbawa longsoran tanah. Mereka terperosok sedalam 6 meter. 2 korban berhasil diselamatkan, sementara 1 korban bernama Eli dinyatakan hilang hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas. Beralih ke informasi berikutnya, dilansir dari mataperistiwa.id, Polsek Leles, Garut menggelar razia gabungan TNI Polri dalam rangka razia knalpot bising yang dipimpin oleh Kanit Samapta Polsek Leles, Ibda Asep Juwarna. Pada Selasa 15 November kemarin, Kapolsek Leles AKP Agus Kustanto mengatakan razia dilakukan setelah mendapatkan banyaknya pengaduan dari masyarakat yang merasa sangat terganggu dengan maraknya penggunaan knalpot bising pada kendaraan. Di samping dari pengaduan masyarakat, polisi juga mendapatkan permintaan dari pihak sekolah agar dilaksanakan razia knalpot bising di lingkungan sekolah. Hasilnya cukup mencengangkan karena di lingkungan SMK Al-Farizi, pihaknya berhasil mengamankan 36 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot bising dan diamankan oleh Polsek Leles sebanyak 8 unit motor. Sepeda motor yang diamankan dikembalikan kepada pemiliknya setelah orang tua siswa datang ke Mapolsek sambil membawa knalpot standar dan ada pernyataan untuk mengganti knalpot bising dengan yang standar. Informasi berikutnya dilansir dari inews.id. Masyarakat yang akan melintasi jalur Kamojang penghubung Kabupaten Garut dan Bandung dihimbau berhati-hati. Tingginya curah hujan di Kabupaten Garut membuat wilayah tersebut rawan bencana longsor. Kapolsek Samarang AKBP Jajang Rahmat mengatakan terdapat 3 titik daerah rawan longsor tebing di sepanjang jalan tersebut. Ketiga titik tersebut di sepanjang jalan Kamojang, mulai dari Kamojang hingga Kampung Ngojang, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang. AKBP Jajang Rahmat menyatakan saat hujan deras, para pengguna jalan seperti pengemudi mobil dan pengendara motor sebaiknya berhenti. Saat hujan deras, jalur tersebut rawan longsoran tebing di sepanjang jalan. Kapolsek Samarang mengatakan bencana longsor di jalur itu pernah terjadi saat hujan deras pada Juli lalu. Saat itu tebing pinggir jalan longsor menutupi setengah jalan raya Kamojang Garut di kawasan Cidadali. Berdasarkan pemantauan, tebing dan jurang berada di kedua sisi jalan raya Kamojang Garut. Kontur jalan tersebut menanjak jika dilintasi dari arah Garut menuju Bandung, sementara menurun dari arah sebaliknya. Sebelumnya BMKG memprediksi curah hujan ekstrim di Kabupaten Garut akan berlangsung hingga Januari 2023 mendatang. Informasi terakhir dilansir dari cnnindonesia.com, PT Liga Indonesia Baru atau LIB menyebut terdapat 16 stadion di Indonesia yang layak menggelar Liga 1 termasuk Jakarta International Stadium atau JIS. Hal itu diungkapkan Komisaris Utama PT LIB, Juni Ardianto Rahman. Juni mengatakan ada 16 stadion yang memenuhi syarat menggelar Liga 1 setelah lolos verifikasi setelah tragedi Kanjuruhan Malang. Stadion yang dianggap ataupun layak oleh LIB yaitu adalah 6 stadion Piala Dunia usia 20, yaitu Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, kemudian Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali.
Kemudian setelah itu Stadion Batakan di Balikpapan dan Stadion Jatidiri Semarang juga memenuhi syarat untuk menggelar lanjutan Liga 1 dengan format normal yaitu kandang tandang. Di sisi lain, LIB akan berusaha agar Liga 1 bisa kembali bergulir pada 2 Desember mendatang. Sementara itu Direktur Utama PT LIB yang baru, Ferry Paulus, mengatakan pihaknya akan langsung bergerak. Utamanya LIB akan bersurat ke Polri untuk mengajukan permohonan kelanjutan Liga 1. Demikian Insan Medina Kilas Berita untuk kesempatan siang ini. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa 1 jam mendatang. Program ini didukung oleh Bank Garut. Di antara kita saling percaya. Medina FM.